Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurrata Ayun, bisa dipanggil Ayun, seorang ibu muda yang juga seorang pelajar di jenjang S2 dan juga saat ini menjadi pegiat literasi anak usia dini. Pada kesempatan di hari ini, izinkan saya untuk menyapa sahabat Unisia untuk berbicara tentang literasi dini dan juga seputar partisipasi saya atau hal yang menginspirasi saya untuk bergabung menjadi salah satu bisnis partner di salah satu perusahaan buku anak usia dini, yaitu mandira.id. Nah, berbicara tentang literasi dini yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa ketertarikan saya di sini yaitu karena melihat Indonesia yang masih darurat baca seperti itu ya. Sahabat Unisia, bahkan terakhir di video yang saya dapatkan di sosial media itu sangat miris sekali anak kelas 9 SMP ya, atau kelas 3 kalau dulu biasa kita sebut kelas 3 SMP yang harusnya udah mau ujian itu ternyata belum bisa membaca. Miris sekali bukan? Bahkan anak SMK itu ditanya perkalian 3 kali 4 saja nggak bisa jawab. Ya Allah, naudzubillah ya. Itu salah satu rekaman dari Satpol PP yang menangkap anak-anak yang bolos sekolah. Nah, meskipun begitu, ini menjadi panggilan jiwa tersendiri ya tentunya untuk kita semua. Sebenarnya bagaimana caranya kita harus ikut berperan dan ambil andil gitu. Ya minimal jangan sampai orang di sekitar kita, di lingkungan kita itu mendapatkan ujian yang sangat berat seperti itu dengan buah hatinya yang diuji dengan kemampuan akademiknya yang mohon maaf sedikit kurang seperti itu. Bisa dikatakan di sini bukan salah gurunya atau salah siapa gitu ya, tapi ternyata semuanya bisa diawali dari kita, orang tuanya gitu ya, sahabat Unisia. Nah, dari situ saya menjadi ikut miris, sedih dan nggak tahu ya, ini pikirannya udah kayak nggak karu-karuan karena saya juga punya seorang putra yang saat ini akan berusia 5 tahun gitu. Nggak kebayang ketika itu terjadi pada saya, keluarga saya atau lingkungan sekitar tempat tinggal saya gitu. Nah, hal ini mendasari bahwasanya saya harus ikut ambil andil ini, meskipun mungkin hanya kecil sekali ya andil saya, meskipun mungkin nggak ada saya aja Indonesia masih baik-baik saja gitu, tapi rasanya saya nggak bisa diem gitu karena sudah banyak video berseliweran anak SMP, anak SMA yang belum bisa membaca, berhitung dan lain-lain begitu. Nah, dari sini saya kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi bisnis partner di mandira.id. Nah, selain saya di sini termotivasi untuk menularkan ilmu yang masih sedikit ya, ilmu saya masih sedikit ini, saya merasa para ibu-ibu muda dimanapun di Indonesia ini harus saya edukasi juga gitu. Nah, karena saya merasa ilmu saya masih sedikit, belum ada apa-apanya, akhirnya saya sering mengundang pembicara-pembicara yang memang sudah capable ya, sudah pakar di bidangnya masing-masing begitu. Bagaimana tentang stimulasi anak usia dini, baik itu untuk motorik kasar, motorik halus, hingga bagaimana menstimulasi bahasa agar. Dan ternyata dari obrolan di grup dan di webinar-webinar yang saya buat tersebut, ternyata banyak sekali keluhan bahwasanya anak-anak usia dini atau balita ya, itu dari ibu-ibu itu masih bingung sekali kenapa kok bisa ini late talker, speech delay seperti itu. Ternyata banyak sekali itu ungkapan dari para ibu-ibu muda dari grup tersebut gitu. Dan dijelaskan juga oleh para pakarnya bahwasanya sebenarnya kemampuan anak-anak untuk berbicara, membaca, menulis
atau berhitung itu juga dipengaruhi oleh kebiasaannya sejak dini begitu. Nah dari situ lebih banyak membuka wawasan para ibu-ibu muda gitu atau orang tua muda, karena juga ada sebagian kecil ayah yang ternyata mengambil peran juga di situ untuk ikut belajar begitu, agar lebih aware dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibangun di dalam rumah gitu. Dimulai dari membacakan buku sejak usia dini, dengan kita memilih buku yang terbaik dengan ilustrasi yang menarik mungkin, dengan jumlah kosakata setiap kalimatnya hanya sedikit, dengan bahasa yang lebih ringan, jadi bisa lebih dipahami oleh anak balita gitu. Lalu mungkin ada permainan-permainannya begitu di dalamnya, atau edu-toys gitu ya, yang bisa memancing anak untuk tetap betah di depan buku. Minimal 5 menit sehari aja gitu, itu sudah bisa memenuhi atau menstimulasi kosakata dengarnya si anak. Nah dari situ saya juga termotivasi, mungkin selain saya mengadakan webinar yang juga dihadiri oleh para ayah bunda di Indonesia, saya lalu berpikir juga jangan-jangan di sekitar kita juga ada beberapa orang tua yang sebenarnya sudah sadar nih dengan adanya webinar yang saya adakan, tapi apakah mereka juga terfasilitasi untuk buku dan lain-lain. Akhirnya dari saya menjadi business partner tersebut, saya mencoba berusaha untuk meluangkan apa yang saya dapatkan dari bisnis tersebut untuk dibelikan buku atau wakaf buku gitu. Juga ada atau infak gitu ya dari peserta webinar yang juga kita gabungkan di situ, sehingga beberapa tempat yang kami berikan buku itu adalah tempat-tempat yang mohon maaf belum ada buku untuk buku bacaan ya untuk anak usia dininya. Jadi beberapa kami salurkan ke sekolah-sekolah gitu, yang memang di situ ketika kami tanya ternyata di sekolah tersebut belum ada nih buku bacaan untuk anak usia dini, adanya hanya seputar permainan-permainan edukasi aja gitu. Ternyata bukunya belum ada. Akhirnya beberapa sekolah tersebut kita berikan bantuan paket buku dengan dari hasil bisnis partner tersebut. Jadi sebisa mungkin kita mengambil andil di situ ya, ayah bunda dan sahabat Junisia semuanya gitu. Selain itu dari buku yang kami sebarkan juga saya mungkin di story medsos ya lebih seringnya gitu, itu sering share bagaimana kegiatan atau mungkin contoh-contoh buku yang bisa diusahakan atau dihadirkan untuk Ananda. Juga sering saya ceritakan juga bahwasanya bagaimana anak saya itu bisa tertarik dengan buku. Di beberapa edu toys gitu yang dari Mandira jual, karena saya memang bisnis partnernya Mandira gitu ya, tidak ambil produk yang lain. Saya mencoba mengenalkan ke anak saya terlebih dahulu dulunya ya. Sejak lahir saya ikut arisan buku tersebut, kemudian setelah dapat saya mulai sering membacakan. Nah dari situ saya mencoba, ternyata anak saya sudah melewati fase ini dan alhamdulillah itu bahkan saat usia 2 tahunnya itu sudah melampaui yang seharusnya minimal kosakata dari anak usia 2 tahun gitu, sudah 100 kosakata lebih. Ternyata benar nih, read aloud ini sangat bermanfaat untuk kami gitu, sangat membantu, apalagi untuk saya ya, ibu muda yang sangat miskin ilmu ini, harus banyak belajar nih. Ternyata setelah pembuktian itu saya termotivasi, harusnya manfaat dari membacakan buku ini tidak hanya bisa saya rasakan, bagaimana orang lain bisa merasakan itu, bagaimana jika anak-anak usia dini di Indonesia semuanya bisa dibacakan buku meskipun hanya 5 menit sehari aja gitu, pasti semuanya akan
nggak ada lagi tuh speech delay atau late talker atau apapun, meskipun ada tanda kutip di luar kondisi medis lainnya ya, yang ini murni hanya speech delay aja gitu. Nah akhirnya itu memotivasi saya untuk sering share story atau mungkin sering membuat webinar atau berbagi buku di tempat-tempat yang memang belum ada fasilitas buku bacaan gitu. Nah di sini juga saya termotivasi karena juga untuk mengamankan kantung kas keluarga juga gitu. Yang mana saya pengen nih beli buku-buku yang memang buku-buku berkualitas, juga EduToys berkualitas, tapi saya tidak mau mengganggu dari keuangan keluarga kami gitu. Jadi akhirnya saya bergabung di bisnis partner ini. Alhamdulillah saya bergabung di tahun 2024 kemarin, akhir 2023 mendaftar dan mulai jualan aktif di awal 2024. Dalam setahun itu mungkin belum sebanyak bisnis partner yang lain ya, masih sedikit. Alhamdulillah mendapatkan omset sekitar 100 juta. Nah dari situ saya ajak juga ini para orang tua yang sebenarnya ingin menghadirkan buku, ingin menghadirkan EduToys atau stimulasi yang lain untuk Ananda, untuk balitanya, tapi bingung harus ini aku ibu rumah tangga nih, tapi gimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan bacaan anakku yang berkualitas, tapi juga nggak mau nih ganggu keuangan keluarga gitu. Akhirnya saya juga mengajak para ayah bunda bergabung menjadi tim saya di bisnis partner Mandira tadi gitu. Alhamdulillah beberapa orang tua juga sudah merasakan manfaatnya. Bagaimana ketika mereka bahagianya gitu ya, mereka bisa membelikan buku dan EduToys yang sangat berkualitas tapi tidak mengganggu dari keuangan keluarganya begitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu meskipun kita menjadi ibu rumah tangga, kita juga masih bisa berdaya gitu. Kita juga bisa sebenarnya apa sih visi misi keluarga kita itu, apa yang harus kita tambah, apa yang harus kita kurangi, dan apa yang harus kita usahakan, itu juga bisa kita upayakan sendiri gitu ya, tanpa harus selalu menggantungkan suami gitu. Jadi meskipun kita di rumah aja, kita tetap bisa bagaimana menstimulasi Ananda. Lalu meskipun kita di rumah aja, tapi kita juga masih bisa berpenghasilan gitu. Nah, semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi ayah bunda dan sahabat Yunisia di luar sana. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia, kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.